Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Jumpa lagi bersama sahabat El Arjawi. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit pengalaman tentang stroke. Stroke mungkin kebanyakan orang terlihat fisik, memang terutama fisik kelihatan. Cuma intinya stroke itu bukan dari tampilan luar, tapi dalamnya juga perlu kita obatin. Jadi stroke itu mental juga terkena. Intinya pesimisan orang terkena stroke mungkin jadi nggak ada keyakinan kita untuk seperti orang-orang pada umumnya. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman baik pengobatan luar maupun pengobatan dalam. Jadi dua-duanya harus kita obatin. Mungkin pengobatan dalam itu menyemangati. Jadi selalu optimis, ikhtiar dan berdoa itu penting. Jadi bukan hanya hal ilmiah saja, jadi medis, mungkin religi juga penting. Jadi intinya stroke itu bisa disembuhkan dan bisa normal kembali. Yang mungkin normalnya tidak seperti orang pada umumnya, yang mungkin tetap tangan juga penting lah kita perhatikan. Jadi support mental juga sangat penting. Jadi bukan hanya fisik kita sehat, cuma terkadang stroke juga cepat lelah, sering melamun karena kurang percaya diri. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang pengobatan stroke baik luar maupun dalam. Oke guys. Kisi-kisinya apa aja Pak? Kisi-kisinya jadi untuk membantu orang yang sakit ini tetap semangat seperti orang pada umumnya. Jadi kita usahakan orang yang stroke ini diberi dorongan mental agar tetap semangat, jadi bisa sembuh seutuhnya. Ya mungkin terlepas dari itu kita juga tetap memantau perkembangan baik segi makanan atau pola hidup sehat. Apakah perlu ada pendampingan khusus dari pasien atau pasien itu sendiri yang harus bekerja keras atau berjuang untuk kesembuhan sendiri? Itu juga faktor sangat penting. Jadi terkadang orang sakit ya tidak bisa mengobati dirinya karena nggak ada keyakinan. Ya mungkin karena faktor fisik yang lemah. Jadi faktor pendukung itu penting. Jadi pendamping istilah yang merawat. Nah, yang merawat kebanyakan kurang wawasan atau mungkin kurang berpengalaman. Jadi sekedar bahasanya merawat, ya, melatih ini ngasih makan atau suruh berjemur. Memang itu bagus, cuma alangkah bagusnya semua anggota badan itu digerakkan. Cuma mungkin karena pendamping tidak memiliki wawasan yang cukup, jadi monoton. Jadi kata orang harus berjemur pagi-pagi, sedangkan cuaca sekarang ini kan selalu mendung, ada sinar yang panas lah. Nah, mungkin saya berbagi tidak masalah untuk masalah cuaca. Jadi di ruangan atau di kamar juga tidak bisa mengadakan pengobatan sendiri, mungkin harus ada pendamping. Jadi lebih terarah untuk gerak apa. Jadi kalau nggak ada pendamping ya mungkin susah. Soalnya orang sakit disuruh olahraga ya mungkin konyol. Jadi ya mungkin pendamping juga sangat utama membantu proses penyembuhan. Apakah misalnya daya ingat seorang pasien kadang sering hilang, itu apakah ada penanganan khusus? Ya, buat kebanyakan penderita stroke baik ringan maupun berat itu intinya sakit stroke kan dari fisik juga kelihatan. Nah, dari dalam juga mungkin kalau dari dalam kita nggak kelihatan, mungkin kebanyakan itu semuanya. Jadi daya ingat juga pasti berkurang,
bukan memorinya hilang ya, bukan, istilahnya karena mental kita juga terkena. Jadi bagaimana kita mau memikirkan masa lalu atau ingatan-ingatan yang ada, ingatan penting, pasti akan lupa karena mental kita udah kena. Jadi ada rasa pesimis, takut nggak sembuh. Jadi bagaimana mau memikirkan kita sehat, apalagi memikirkan hal-hal yang sifat ingatan, ya mungkin susah karena dari kondisi badan juga kita lemah, apalagi mau memikirkan hal-hal yang lalu atau ingatan-ingatan. Ya mungkin dari situ, karena saraf kita kan tidak berjalan normal. Mungkin itu dari medis. Kalau saya kan otodidak, saya hanya ada pengalaman sedikit. Ya mungkin kalau sakit stroke mah tetap ada upaya medis, kita periksa ke dokter. Nah selebihnya ya biasanya dokter menyarankan kita terapi. Mungkin kalau bagi orang yang mampu tidak masalah lah, karena mungkin duit nomor berapa lah. Cuma bagi kalangan seperti kita nggak punya biaya, kadang kita yang nampingin juga pesimis gitu loh. Wah bagaimana mau berobat atau kita manggil terapi, sedangkan buat keseharian juga mungkin dibilang susah. Makanya di sini saya berbagi, tidak begitu memikirkan masalah biaya. Mungkin dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, insya Allah gejala stroke ataupun kena stroke juga bisa perlahan pulih, kita bisa sehat seutuhnya. Ya mungkin pengalaman saya pernah nanganin istri itu begitu. Jadi dari pribadi saya yang kurang mampu, ikhtiar kepada yang kuasa, dengan sendirinya saya tuh bisa merawat istri dengan cara saya. Mungkin itu perantara saya lah. Jadi istri itu dari kurang dari sebulan itu udah sembuh. Cuma kita tetap pantau baik makanan, karena makanan juga berpengaruh. Ya mungkin dari kadar kolesterol atau kadar asin itu harus kita benar-benar pantau. Jadi tidak hanya wah udah sehat, cuma kata orang wah makan juga nggak ngaruh. Salah guys. Jadi sahabat Dewi yang mungkin perlu adanya sharing-sharing itu penting lah. Apalagi sekarang zamannya internet, mungkin kita bisa carilah di Google. Ini juga banyak yang mungkin kebanyakan kan terapi. Mungkin dari kalangan menengah ke atas mungkin nggak masalah. Mungkin bagi kita ya pasrah. Nah, pasrah kita kan jangan pasrah begitu saja, tapi ada ya upaya lah. Mungkin dari pengalaman saya ini bisa membantu yang mungkin kekurangan dana. Nah mesti kita pergi cari yang spesialis, biarpun istilah seikhlasnya juga ya, namanya kalau nggak punya ya susah. Jadi mungkin kita lihat, kita mencoba, ada nih, kayaknya nggak terlalu inilah berisiko masalah dana, apa salahnya kita coba. Mungkin dari sehari 2 hari ya mungkin belum kelihatan, cuma insya Allah minimal 1 minggu kita coba. Contoh yang ada di video ini kita praktekkan. Dari seminggu itu, kalaupun tidak ada perubahan, ya mungkin cari yang lebih baik gitu. Nah, mungkin pengalaman saya barangkali bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Mungkin pengalaman saya sedikit, tapi ya semoga bermanfaat.